Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Darman dan teman saya Zulfiana Rahayu dari Perbankan Syariah kelas D. Di sini kita akan menjelaskan cara melakukan uji asumsi klasik. Sebelumnya perlu kita ketahui, uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen berjumlah lebih dari satu. Jika tidak dilakukan uji asumsi klasik, maka akan timbul ketidakpastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan tersebut memiliki ketepatan dan estimasi tidak bias dan konsisten. Terdapat 4 cara untuk melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Di sini kita mengambil data yang berjudul pengaruh tingkat harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian bagi konsumen di Dapur Putih Cafe Metro. Langsung saja untuk cara yang pertama, yaitu uji normalitas. Sebelumnya saya sudah menginput data terlebih dahulu, kemudian ke variabel view, name di sini diubah menjadi x1, terus x2, kemudian y, dan di desimal di sini dirubah menjadi 0. Dan di label di sini masukkan X1-nya yaitu harga, X2-nya kualitas produk, Y-nya keputusan pembelian. Dan di sini diubah. Kemudian kembali ke data view. Nah, dan di sini sudah berubah menjadi X1, X2, dan Y. Kemudian untuk melakukan uji normalitas yang pertama yaitu analyze, regression, linear. X1 dan X2 masukkan ke independen. Kemudian ketik save, lalu pada kotak residuan tentang bacaan standar DZ, kemudian continue, lalu OK. Nah, selanjutnya kita kembali ke datanya lagi. Di sini sudah muncul ZRE1-nya. Kemudian klik analyze lagi. Kemudian non parametric test, lalu legacy dialog, kemudian 1 sampel KS. Masukkan variabel standar DZ ke kolom test variable list, lalu OK. Nah, di sini sudah muncul output dari cara tadi pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Interpretasinya yaitu hasil yang ditunjukkan pada tabel menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0,020, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga ketentuan H0 ditolak dan disimpulkan bahwa asumsi normalitas tidak terpenuhi. Lalu kita menuju ke cara yang kedua, yaitu multikolinearitas. Pertama-tama sama, yaitu analyze, regression, linear. Di sini reset terlebih dahulu, lalu masukkan kembali X1 dan X2 ke
independen, dan yang dependen Y. Lalu klik statistik, lalu centang collinearity diagnosis, lalu continue, klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari cara tadi pada tabel koefisien. Kemudian interpretasinya berdasarkan output pada koefisien terlihat bahwa nilai tol atau tolerance variabel harga dan kualitas produk 0,899 lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIV sebesar 1,113 lebih kecil dari 10. Maka pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu heteroskedastisitas dengan metode Glatzer. Cara yang pertama yaitu sama, input data terlebih dahulu, kemudian klik analyze, regression, linear. Terus X1 dan X2 nya dimasukkan ke independen, Y nya ke dependen. Kemudian ketik save. Lalu pada kotak residual klik unstandardized, continue, terus OK. Lalu kembali lagi ke data view. Nah, di sini sudah muncul res satunya. Kemudian klik transform, kemudian compute variable. Nah, di sini pada tabel variabel isi dengan abrasif huruf besar semua. Kolom numeric expression kita isi dengan ABS res 1. Kemudian OK. Kemudian kembali ke data view. Di sini sudah muncul abrasifnya. Ketik analyze, regression, linear. Kemudian variabel abrasif masukkan ke dependen. X1 dan X2 ke independen. Klik OK. Di sini sudah muncul output dari cara tadi pada variabel koefisien. Kemudian interpretasinya yaitu berdasarkan output di atas diketahui bahwa si variabel harga terhadap absolut residual sebesar 0,528 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas dan sig pada variabel kualitas produk terhadap absolut residual sebesar 0,240 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita menuju ke uji yang terakhir, yaitu uji autokorelasi dengan metode run test, analyze, regression, linear. Di sini reset terlebih dahulu X1 dan X2 ke independen, Y ke dependen, lalu klik save. Pada kotak residual klik unstandardized, lalu continue, OK. Kembali ke data view.
Di sini sudah ada res satunya. Selanjutnya kita ke analyze non-parametric test, legacy dialog, run, masukkan unstandardized pada kolom test variable list, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada output dari cara tadi pada tabel run test. Kemudian interpretasinya, pada output run test terlihat bahwa nilai SIG 0,128 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi. Baik, ini penjelasan dari kita mengenai uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.